Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada siang atau pagi waktu Belanda hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kurang lebih 3 kali libur ya Mas Sahril. Karena satu dan lain hal, semoga aktivitas kita di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai mengaji, seperti biasa, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita beragam ilmu pengetahuan. Wabil khusus mu'allif hadal kitab, Syekh Ali Jum'ah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai mana ya, Mas Sahril, di pertemuan terakhir? Saya lupa tadi nggak tanya dulu. Sampai halaman 41 alaqatu bainal insani wal ardi. Oke. Oke, berarti ini kita mulai baru ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alaqatu bainal insani wal ardi. Adapun ini adalah bab yang menjelaskan tentang alaqah, hubungan bainal insan antara manusia wal ardi dan bumi. Innal alaqatal mutasawwarata fil manzuril islami bainal insani wal ardi lahiya ad'a ilal ulfati wal irtibati bainahuma fadlan anil muhafadhati wat tanmiyati au al-iktisari ala tafakkuri wat tatabburi. Fal alaqatu bainal muslimi wal ardi taduru fi salasati mustawayat. Adnaha wa aqrabuha mustawal intifa'i bit taskhir wa huwa ma yata'allaqu bil jasadi wa awsatuha mustawat tafakkuri wal i'tibar wa huwa ma yata'allaqu bil aqli wa a'laha mustawal mahabbati wal ulfati wa huwa ma yata'allaqu bir ruh. Innal alaqata sesungguhnya hubungan al-mutasawwarata yang tergambarkan fil manzuril islami dalam perspektif Islam bainal insani wal ardi, hubungan antara manusia dan bumi, lahia ialah sesungguhnya, ialah adapun hubungan itu sesungguhnya ad'a ilal ulfati wal irtibati bainahuma. Lebih dari sekedar mendorong pada ulfah, hubungan yang ulfah itu kasih sayang. Jadi hubungan yang digambarkan dalam Islam antara manusia dengan alam raya ini adalah hubungan kasih sayang. Wal irtibat bainahuma dan interconnectedness ya, saling keterkaitan. Jadi irtibat itu kata yang menunjukkan kesalingan antara dua entitas. Sebentar. Sebentar saya pindah ruangan dulu ya, ini agak ada keramaian. Jadi ad'a ilal ulfati wal irtibat, hubungan yang digambarkan dalam Islam itu antara manusia dan alam raya itu mendorong pada
kasih sayang dan ketersalingan. Fadlan anil muhafadhah, tidak hanya sekedar muhafadhah wa tanmiyah, menjaga dan mengembangkan. Jadi hubungan tuh kalau kita hanya sekedar menjaga, kita punya taman misalnya, kemudian hubungan kita hanya sekedar menjaga, ya udah kita jaga supaya dia tetap hidup. Atau kita kembangkan taman yang awalnya dari 1 bibit menjadi 10 misalnya kita kembangkan. Itu namanya alaqah, hubungan adalah sekedar menjaga dan mengembangkan. Tapi kalau dalam Islam nggak seperti itu. Tidak hanya sekedar kemudian manusia itu punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan apa yang ada di alam raya, tapi semua harus berlandaskan pada kesadaran bahwa kita manusia itu harus menyayangi alam raya ini dan ada keterikatan, interconnectedness, ketersalingan, keterhubungan antara kita dengan alam raya. Awil iktisori ala tafakuri wa tadabbur, atau tidak hanya sekedar terbatas pada tafakur wa tadabbur. Tafakur itu kan, kata tafakur dan tadabur itu seringkali kita gunakan untuk menggambarkan perilaku kita ketika kita berkontemplasi, mencari apa hikmah atau apa tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya ini. Bahkan kadang mungkin kata-kata itu kita gunakan hanya sebagai gimmick sementara untuk membangun kesadaran kita. Misalnya saya lagi jalan-jalan nih, kita jalan-jalan ya sekeluarga ke Swiss misalnya. Di sana pemandangannya indah sekali. Tujuan kita sebetulnya rekreasi, menghibur diri dan tahu tradisi yang ada di sana. Tapi kemudian kita disadarkan, oh ini tadabur, oh ini tafakur. Betapa luasnya alam raya, cantiknya alam raya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekedar itu saja selesai. Dalam Islam nggak hanya itu. Jadi hubungan antara manusia dengan bumi itu tidak hanya sekedar kemudian ada tanggung jawab muhafadzah, menjaga, tanggung jawab mengembangkan, atau tanggung jawab tadabur dan tafakur. Tapi lebih dari itu, apa? Hubungan yang terbangun atas kasih sayang, terbangun atas kesadaran bahwa ada ketersalingan antara manusia dengan bumi. Fal alaqatu bainal muslimi wal ardi taduru fi thalathati mustawayat. Fal alaqatu maka adapun hubungan bainal muslimi antara manusia wal ardi dan bumi taduru fi thalathati mustawayat. Itu ada 3 level. Adnaha, adapun yang paling rendah, level paling rendah, wa akrobuha, dan yang paling dekat, paling banyak mungkin di level terdekat, level paling rendah itu ya, yang dilalui oleh manusia. Mustawal intifai bit taskhir adalah level instrumentalistik ya. Jadi kita itu menjadikan bumi ini sebagai objek, menjadi instrumen untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Bit taskhir karena ada perspektif taskhir, ada ada ayat-ayat yang memang dalam beberapa tafsir klasik itu diartikan bahwa yang dimaksud Allah menundukkan alam raya, Allah menundukkan langit, bumi, lautan itu ya Allah memang menjadikan itu sebagai media untuk kepentingan kehidupan manusia. Itu tafsir-tafsir klasik. Jadi ini level paling rendah. Kita menganggap hubungan kita dengan bumi itu hubungan instrumentalistik. Bahwa bumi itu adalah objek yang bisa kita manfaatkan, kita ekstraksi isinya, kandungannya, natural resources-nya, kemudian kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kita manusia. Wa huwa ma yata'allaqu bil jasad. Hubungan ini masih hubungan jasadi. Jadi ibarat orang mencintai ya, ketika kita menjalin hubungan dengan
apa namanya, pasangan misalnya. Kalau hubungan kita ini hanya sekedar fisik, kalau dalam perspektif keluarga sakinah itu ini masih dalam level mawaddah. Jadi cinta kita itu masih melihat fisik. Ketika kita melihat misal pasangan kita, karena saya perempuan, oh pasangan saya ganteng, kemudian banyak uangnya, ya saya mencintai. Tapi kemudian ketika itu semua nggak ada, ya saya tinggal. Karena hubungan yang terbangun itu memang berlandaskan kebutuhan fisik. Ada materi yang saya butuhkan di sana. Ada materi yang kita butuhkan di bumi. Dari bumi ini apa? Macam-macam. Ya, tumbuhan, makanan semua kita berasal dari bumi. Kemudian juga gas, kemudian nikel, tambang dan semuanya, seterusnya, semua yang ada di bumi. Kita butuh sungai untuk sumber air minum, sumur, laut untuk apa namanya? Perhiasan dan juga untuk kebutuhan protein kita, ikan dan macam-macamnya. Itu masih level jasadi. Apakah salah? Enggak salah. Tapi ini level yang pasti dilalui oleh manusia. Tentu diharapkan dalam Islam itu ada apa namanya, perbaikan level yang ada pada diri kita ketika kita mempersepsi hubungan antara kita dengan bumi ini. Jadi tidak sekedar karena saya butuh. Karena memang bumi ini, ya saya menjaga bumi kenapa? Karena saya butuh. Saya nanam pohon kenapa? Karena saya butuh oksigen. Ini kan masih materialistik ya. Tidak dilandaskan pada saya menanam pohon karena saya memang mencintai pohon. Kemudian terlepas dari setelah itu ada efek positif yang saya dapatkan karena pohon-pohon yang saya tanam, tumbuhan, bunga-bunga itu memberikan kesegaran, menyehatkan mata, menyehatkan tubuh kita karena produksi oksigen yang baik untuk kehidupan kita, itu kita apa namanya, anggap sebagai hal lain. Yang penting adalah saya melakukan itu karena saya mencintai. Karena ada hubungan erat antara saya dengan bumi. Terkait efek positifnya itu adalah bonus. Itu level yang lain nanti. Nah, level paling rendah ini memang sangat wajar dilalui oleh manusia bahwa hubungan ini adalah keterikatan karena apa namanya? Karena kepentingan materialistis yang ada pada diri manusia dan itu didapatkan dari bumi. Wa ausatuha mustawat tafakuri wal i'tibar. Level kedua ini lebih tinggi dan tidak hanya sekedar karena kita butuh bumi, kita butuh natural resources yang ada di bumi, tapi kemudian reasoning, pada level reasoning, alasan kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus mencintai bumi, kenapa saya harus menanam banyak pohon, kenapa saya tidak boleh buang sampah sembarangan, kenapa saya harus melakukan pilah sampah dan seterusnya. Ini level reasoning. Kalau tadi itu hanya level kebutuhan kita apa yang bisa kita dapatkan dari bumi. Level yang kedua, level tengah itu adalah kita tahu alasan, ya. Tahu alasan kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya tidak boleh ini, kenapa saya harus itu, kenapa saya tidak boleh itu dan seterusnya. Wa huwa ma yata'allaqu bil aqli, ini berhubungan dengan akal ya, reasoning kita. Wa alaha mustawal mahabbah. Yang ketiga, level tertinggi adalah mustawal mahabbah. Levelnya adalah level cinta. Kalau sudah kita ini mencintai ya nggak ada alasan. Cinta itu kan seringkali tidak membutuhkan alasan. Tai kucing rasa coklat katanya. Pokoknya udah cinta ya cinta aja. Kenapa apa namanya? Kenapa saya mencintai suami saya misalnya nggak ada alasannya. Itu berarti level tertinggi. Ya karena memang saya mencintai tanpa alasan, mau bagaimanapun keadaannya saya mencintai. Nah, demikian juga apa namanya? Hubungan yang terbangun antara bumi dengan alam, ya, antara bumi dengan alam itu level tertinggi adalah ketika kita mencintai kok bumi dengan alam, manusia dengan bumi maksud saya. Level antara manusia dengan bumi itu ketika kita mencintai, melakukan sesuatu pada bumi karena kita mencintai bumi. Terlepas dari apa manfaat yang kita dapatkan itu hal lain. Nah, ini jadi seperti saya analogikan pada level
mawadah ya, mawadah, rohmah dan sakinah. Kalau di Indonesia itu kan kalau ada orang menikah samara ya, sakinah, mawadah, warohmah. Sebetulnya levelnya yang terbalik. Penyebutannya terbalik. Yang pertama memang jasadi dulu. Kita mencintai seorang, oh karena memang, oh iya good looking. Saya suka, ya wajar. Saya suka misalnya dilamar orang, oh ini cantik. Oh ini apa namanya, masa depannya kayaknya mapan, kantongnya tebal, dompetnya tebal misalnya. Itu wajar, itu materialistis yang pertama. Level kedua itu rohma. Rohma itu udah ada sayang di sana, ada reasoning. Ada reasoning yang tidak lagi memperhatikan pada jasad, tapi ada alasan di sana, atau ada ya ada reasoning ya, reasoning mengapa saya mencintai seseorang, mengapa saya mencintai bumi. Level ketiga dalam rumah tangga itu sakinah, ketenangan, apapun yang terjadi, karena kita sudah menerima pasangan kita apa adanya, ya kita ada sakinah, ada tenang. Kita merasa tenang berada di dekatnya, pasangan kita juga sedemikian rupa. Hubungan kita dengan bumi demikian juga ya. Jadi level pertama masih material, level kedua itu ada reasoning di sana, kita tahu alasan kenapa kita mencintai, kita melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah level cinta kasih yang ini tanpa alasan. Alasan udah lewat. Kadang alasan itu kan kita butuhkan untuk menguatkan ya, menguatkan mengapa kita melakukan sesuatu. Tapi ketika kita sampai pada level tertinggi, kita nggak butuh lagi alasan untuk melakukan hal itu. Sama dengan para mutasawwifin, ulama sufi itu, ketika mereka berzikir, mendekatkan diri pada Allah tanpa alasan, karena emang itu sampai pada level mahabbah, rasa cinta, ada kenikmatan di sana, ada kelezatan ketika kita bertemu dengan orang, dengan zat yang kita kasihi. Tentu ini tidak bisa seseorang sampai level level tertinggi ini tiba-tiba ada level-level rendah yang harus dilalui. Pertama, kita sholat kenapa ya? Karena ini wajib misalnya. Kemudian yang kedua, kita tahu oh ternyata memang kita sebagai manusia ini butuh untuk melaksanakan sholat. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Ini adalah rihlah ruhaniyah. Sholat itu adalah rihlah ruhani, perjalanan ruhani kita untuk membangun cinta kita dengan Allah. Level ketiga, level tertinggi adalah level mahabbah. Kalau sudah di level mahabbah, ini kita udah nggak butuh alasan. Nah, oke. Wa huwa ma yata'allaqu birruh, ini berhubungan dengan ruh, dengan masalah ruhani ya, dengan mahabbah. Qala ta'ala, ini kemudian Syekh Ali Jum'ah menjelaskan beberapa dalil yang menjadi landasan beliau membagi hubungan antara manusia dengan alam ini menjadi 3 level tadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraj. Kemudian selanjutnya di sini yang Wa annahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian dan menumbuhkan itu minal ardi, dari bumi. Jadi kita ini bisa hidup, bisa melanjutkan kehidupan kita, bisa berkembang biak, punya anak, punya keluarga, bisa tumbuh besar, nggak stunting, nggak kurang gizi, itu karena ada bumi. Karena semua kebutuhan kita itu kita bisa peroleh dari bumi. Apapun kebutuhan kita, makanan, minuman. Oh, saya minum, saya lagi beli es teh. Saya minum es teh bukan dari bumi. Iya, teh itu asalnya dari mana? Air asalnya dari mana? Kalau ada gula, gulanya dari mana? Saya makan beras dari mana? Gandum dari mana? Oh, saya nggak makan beras, saya nggak makan gandum. Saya cuma makan protein hewani, nabati, dan vitamin misalnya. Protein hewani dari mana? Nabati dari mana? Kemudian vitamin-vitamin yang kita makan dari tumbuhan, buah-buahan misalnya dari mana? Semua dari bumi. Semua kebutuhan kita itu dari bumi. Jadi Allah menciptakan kita dan memperkembangbiakkan kita semua ini semua dari bumi. Minal ardi, dari bumi. Summa yu'idukum fiha, kemudian Allah mengembalikan kum kepada kalian fiha, ke bumi.
wa yukhrijukum ikhraja, dan suatu saat nanti Allah akan membangkitkan kalian dari bumi, ya, ikhraja, akan dibangkitkan kita. Ikhraja ini masdar, ya, untuk taukid. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato, wallahu, dan sungguhnya Allah, wallahu, dan adapun Allah, ja'ala, menjadikan, siapa Allah, lakum, ialah bagi kalian, al ardo, apa, bumi, kepada bumi, bisaton, sebagai tempat yang luas, litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian bisa menelusuri minha, berjalan di atasnya, ya, di atas bumi, subulan, jalan-jalan yang bermacam-macam. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berkelok-kelok, ada jalan yang melalui terowongan, ada jalan yang kemudian bisa kita lalui dengan cepat, ada jalan yang membutuhkan effort yang lebih. Nah, ini semua Allah sudah membentangkan bumi supaya kita berjalan di atasnya. Fawala'ul insani lil ardi wa haninuhu ilaiha yushbihu haninal ibni ila ummihi fa innahu minha khuliqa wa min khairiha ya'kulu wa yashrabu wa fi ahdaniha yudfanu. Fawala'ul insan, maka sesungguhnya wala, loyalitas, ya, loyalitas, keterhubungan kita, hubungan yang erat antara kita manusia, lil arti, kepada bumi, wahaninuhu, dan kasih sayang kita, kerinduan kita, cinta kita kepada bumi, ilaiha, kepada bumi, yushbihu, menyerupai, haninal ibni, menyerupai kasih sayang seorang anak, ila ummihi, kepada ibunya. Fa innahu, sesungguhnya manusia, minha, ialah dari bumi, khuliqa, diciptakan, siapa? Manusia. Wa min khairiha, dan ialah dari kebaikan bumi, yakulu, makan, siapa? Manusia, wa yashrabu, dan minum. Wa fi ahdaniha, dan di pelukannya, pelukan bumi, yudfanu, akan dimakamkan, siapa? Manusia. Jadi ayat di atas menurut Syekh Ali Jum'ah adalah ayat simbolik yang menggambarkan hubungan erat antara manusia dengan bumi. Simboliknya bagaimana? Annahu wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kita ini diciptakan, dilahirkan dari bumi. Kita memang dilahirkan oleh ibu kita, dari perut ibu kita, ibu biologis kita. Tapi ibu biologis kita tidak akan mampu melahirkan kita kalau gizinya tidak terpenuhi, dan kita ini dari janin benih itu nggak akan terjadi kalau sperma dan sel telur orang tua kita tidak sehat, tidak akan terjadi proses pembuahan itu. Dan proses pembuahan itu sangat bergantung pada gizi yang ada pada kedua orang tua. Gizi pada kedua orang tua tergantung pada asupan yang mereka masukkan ke dalam tubuh, dan itu semua bergantung pada apa yang sudah disediakan oleh bumi ini. Maka sesungguhnya ayat di atas menggambarkan, adalah simbol bahwa sebetulnya kita semua ini dilahirkan dari perut bumi. Jadi bumi itu adalah ibu kita. Makanya kalau di barat itu ada konsep Mother Earth, apakah Islam mengenal? Iya, Islam itu mengenal konsep Mother Earth, dan ini disebutkan muncul dalam ayat-ayat Al-Quran secara simbolik. Nanti kita akan lihat ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan bahwa bukan ayat, hadis Kanjeng Rasul SAW yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kita ini adalah kita harus menghormati bumi karena bumi adalah ibu kita. Kalau di sini di ayat ini yang dinukil oleh atau di cite oleh Syekh Ali Jum'ah, di sini dijelaskan, ya, itu memang ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa bumi itu adalah ibu manusia, enggak, tapi ada simbol-simbol di sana yang menunjukkan bahwa kita ini lahir dari bumi, dari perut bumi, gitu ya, cara simbolik. Maka hubungan yang terbangun antara kita dengan bumi seharusnya selayaknya hubungan antara kita sebagai anak terhadap ibu.
bagaimana kita menghormati ibu kita, bagaimana kita kemudian menyayangi ibu kita. Kalau mungkin kalau kita tarik dalam konsep birrul walidain ya, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku hormati, itu kan ummuka sampai 3 kali baru abuka kan gitu. Kenapa 3 kali? Karena ada proses mengandung, kemudian ada proses melahirkan, ada proses menyusui yang ini eksklusif hanya dimiliki oleh perempuan. Sementara 3:1 ya. Kenapa laki-laki 1? Karena memang ini adalah dalam proses perawatan anak, pendidikan anak ini adalah tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu. Tidak kemudian karena ibu itu sudah punya 3 peran biologis ya, mengandung, melahirkan, menyusui, berarti untuk merawat ya orang tua bapak saja, enggak. Merawat itu adalah tanggung jawab bersama. Atau ini al-ummu madrasatul ula, tanggung jawabnya ibu saja, enggak. Merawat itu adalah tanggung jawab kedua orang tua, laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam dunia parenting modern ya banyak kemudian kita temukan hal-hal yang senada dengan ajaran Kanjeng Rasul SAW dalam hal tarbiyatul aulad, mendidik anak. Rasulullah SAW itu beliau mencontohkan bahwa beliau punya peran yang cukup besar dalam dunia domestik ya. Beliau ikut berperan dalam mendidik putra-putri beliau. Beliau orang yang sangat sayang, mencurahkan kasih sayang yang luar biasa terhadap putra-putri beliau, terhadap cucunya dan seterusnya. Jadi kalau dalam gerakan feminisme, misalnya ada emansipasi perempuan maju diberi ruang ya di public sphere, itu tidak akan punya impact yang baik terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan kalau tidak didukung dengan domestikasi laki-laki. Kenapa? Karena kalau hanya yang digaungkan itu adalah emansipasi perempuan tanpa diimbangi dengan domestikasi laki-laki, yang terjadi adalah triple burden. Perempuan di rumah dia masih punya tanggung jawab untuk urusan domestik, dari bangun sampai merem lagi gitu, dari melek pagi sampai merem lagi itu menjadi tanggung jawab perempuan ya. Masak semuanya, masih dia juga harus berperan di dunia luar, di public sphere dengan dalih kesetaraan gender, dengan dalih emansipasi perempuan misalnya. Ini justru akan mendobelkan atau bahkan mentriplekan beban perempuan kalau tidak diiringi juga dengan pengarus utamaan domestikasi laki-laki. Jadi laki-laki itu ketika ya ini adalah tantangan ya, karena kita memang sudah sekian lama hidup di dunia yang patriark ya. Tidak hanya di Indonesia, di Barat saya kira juga masih ada dunia patriarki itu, meskipun mereka mungkin lebih luas menyikapinya. Kita mendapatkan di Belanda misalnya sangat biasa bapak-bapak ngantar anaknya sekolah, gendong anaknya di bis. Misalnya di Indonesia mungkin tidak banyak, hanya orang-orang istimewa yang mau melakukan itu. Nah, ini domestikasi laki-laki juga harus harus di mainstreaming. Tidak hanya gender mainstreaming itu tidak hanya perempuan maju di ruang publik, tapi juga harus diimbangi dengan domestikasi laki-laki. Laki-laki harus sadar bahwa urusan domestik itu bukan tanggung jawab perempuan, tapi juga menjadi ruang bersama untuk berproses, bernegosiasi, supaya kedua belah pihak ini bisa maju mencapai tujuan yang sama. Ini sangat penting ya. Nah, kemudian wa min khairiha ya'kulu wa yashrabu. Fa'innaha minha khuliqa, kita ini diciptakan dari bumi, jadi kita lahir dari perut bumi. Wa min khairiha ya'kulu wa yashrabu, dan kita juga makan dari kebaikan bumi, minum dari kebaikan bumi, persis seperti kita menyusu pada ibu kita. Jadi kita ini dilahirkan secara biologis oleh ibu kita, kemudian kita juga sejak awal lahir itu menyusu pada ibu kita. Kemudian sampai masa tertentu ada tambahan ASI, kemudian disapih oleh ibu kita. Nah, ini sama juga dengan kita menyusu pada bumi.
Jadi semua yang kita masukkan ke mulut kita 100% tidak ada yang lepas dari peran bumi. Apapun itu, coba kita petani satu-satu ya. Kita bikin air putih misalnya, jelas air putih itu berasal dari bumi. Entah itu kita misalnya memanen air hujan, entah itu dari air sumur, atau mungkin dari kalau dari PDAM misalnya dari sumber-sumber mata air atau dari sungai-sungai ya yang menjadi resource-nya, kemudian disuling sampai air itu kemudian masuk ke selang-selang di rumah kita, kemudian kita masak, kemudian boleh kita minum atau kita membeli air galon, semuanya dari bumi. Makan apa makanan kita? Makan ala orang Indonesia misalnya nasi dari bumi. Beras itu dari bumi. Lauknya apa? Tempe. Tempe dari kedelai, dari bumi. Ragi dibuat dengan bahan kimia, semuanya juga dari bumi. Kemudian apa namanya? Sayur lodeh misalnya, apapun, semuanya dari bumi. Nggak ada yang lepas dari peran bumi. Jadi sama persis yang kita makan ini meskipun tidak secara langsung kita menyusu pada bumi, tapi semua sebetulnya pada hakikatnya ayat ini menjelaskan secara simbolik bahwa kita ini menyusu pada bumi. Wa fi ahdaniha yudfanu, dan di pelukannya atau di gendongannya kita akan dimakamkan. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan misi kita di bumi, kemudian kita dimakamkan di mana? Ya di bumi. Sama persis seperti orang tua yang selalu menyambut anaknya pulang kembali. Pasti dipeluk. Nggak ada orang tua seburuk apapun anak, orang tua pasti akan menyambut anaknya ketika dia pulang. Dia peluk. Setua apapun kita, orang tua kita itu tetap menganggap kita adalah anaknya. Jadi ini harus kita sadari betul ya. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Syekh Ali Jum'ah bahwa hubungan yang terbangun antara kita dengan bumi itu sama persis dengan hubungan antara kita dengan ibu kita. Hubungan yang sangat erat, kita nggak bisa lepas. Kelahiran kita semua melalui perjuangan proses panjang seorang ibu dari hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan seterusnya bersama seorang bapak. Yang kedua, qala ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha ialah dari bumi, khalaqnakum menciptakan siapa kami, kum kepada kalian manusia, wa fiha dan ialah ke bumi, nu'idukum mengembalikan kami, kum kepada kalian semua, wa minha dan dari bumi, nukhrijukum mengeluarkan atau membangkitkan kami, siapa kami, kum kepada kalian, tarotan ukhro sekali lagi. Ini penjelasannya sama dengan ayat yang di atasnya. Jadi dua ayat ini adalah ayat simbolik yang menggambarkan bahwa ada hubungan yang erat antara kita dengan bumi, kita manusia dengan bumi, seperti hubungan antara seorang ibu dengan anak, seorang anak dengan ibu. Ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum. Wa tahaffazu dan jagalah siapa kalian manusia minal ardi kepada bumi, fa innaha sesungguhnya bumi, ummukum ialah ibu kalian. Nah, hadis ini secara eksplisit menunjukkan ada konsep ibu bumi itu ada dalam Islam karena disebut secara eksplisit dalam hadis ini. Hadis ini ditakhrij oleh Tobroni dalam kitab Al-Kabir dengan nomor itu juz 5 halaman 65, nomor hadisnya 4596. Wa qala Al-Haythami fil Majma', Imam Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' mengatakan Rawahu Tobroni, diriwayatkan oleh Tobroni dalam fil Kabir dalam Al-Kabir, wa fihi Ibnu Lahiyah wa huwa dhaifun. Hadis ini memang hadis dhaif ya. Hadis ini memang hadis dhaif tapi sangat relevan untuk kemudian kita jadikan sebagai landasan ideologis atau landasan teologis untuk menguatkan atau untuk mengkritisi kembali hubungan antara manusia dengan bumi. Jadi selama ini kalau perspektif yang kita bangun antara dalam hal hubungan antara manusia dengan bumi ini adalah masih perspektif materialistis di level yang pertama,
Ini harus kita tingkatkan menjadi level kedua dan kemudian level tertinggi yang berdasarkan pada mahabbah, kasih sayang sebagaimana kasih sayang antara seorang anak dengan ibu. Karena dalilnya ada. Dalilnya ini Syekh Ali Jum'ah menjelaskan 2 ayat di atas di surat Nuh ayat 17-20 dan surat Toha ayat 55. Kemudian hadis Kanjeng Rasul SAW juga ada, meskipun itu hadis doif, tapi bisa kita jadikan landasan. Karena hadis doif itu masih bisa kita pakai selama itu tidak berhubungan dengan akidah, juga tidak berhubungan dengan apa namanya ibadah. Ya. Saya jadi teringat perdebatan yang terjadi terkait tambang ya, yang tulisan beberapa tokoh-tokoh kita yang mengatakan bahwa ketika kita kemudian menolak tambang itu seakan-akan menarik masalah tambang ini pada masalah teologis. Justru dalam bacaan kita hari ini yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah, pemahaman atau landasan teologis, landasan ideologis itu sangat penting menjadi dasar untuk kemudian membangun perspektif yang adil terhadap bumi. Jadi kritik yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kita, misalnya bahwa tambang itu nggak ada hubungannya, itu semata-mata urusan fikih yang orang bisa benar, orang bisa salah, dan fikih itu kan punya banyak wajah ya. Satu masalah saja bisa mubah, bisa haram, bisa mustahab atau sunnah, bisa wajib, ya, bisa makruh. Seperti nikah misalnya. Nikah itu hukumnya apa? Sangat kondisional. Ada nikah itu pada kondisi tertentu ketika ada seorang laki-laki dan atau perempuan misalnya, kalau dia nggak nikah ini nanti terjerumus pada pergaulan yang bebas. Ya, sambil tunggu yang lain join lagi ya. Jadi sampai mana tadi? Ya, kritik yang disampaikan oleh beberapa tokoh agama kita yang menganggap bahwa urus tambang itu adalah semata fikih belaka yang sangat debatable, punya banyak wajah gitu ya, seperti pernikahan. Pada seseorang bisa jadi menikah itu menjadi wajib, tapi pada orang lain bisa jadi menjadi sunnah, tapi pada kasus yang lain bisa menjadi mubah dan seterusnya. Tambang juga sedemikian rupa, itu kan disampaikan oleh beberapa tokoh kita. Tapi yang kita lihat dari penjelasan Syekh Ali Jum'ah, justru landasan teologis ini penting, sangat penting untuk kemudian kita membangun perspektif yang adil terhadap bumi, membangun perspektif yang tepat bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manusia ini terhadap bumi. Hubungan yang terbangun antara kita dengan bumi, menurut Syekh Ali Jum'ah itu tidak sekedar materialistis, tapi ada mahabbah di sana, ada ulfah. Kalau itu sudah berlandaskan mahabbah atau ulfah, maka ketika kita melakukan satu hal atau perilaku yang merusak, kita akan berpikir ulang. Apa ya saya tega melakukan hal ini pada ibu kita? Nah, ini orang-orang yang sampai pada level tinggi ini ya, seperti dalam kasus penelitian saya, misalnya ibu-ibu di Kendeng itu, mereka sampai menganggap bahwa tambang semen yang dilakukan oleh korporasi itu sama persis seperti seseorang dukun bayi yang mau menggugurkan kandungan seseorang dengan paksa. Jadi bumi ini kan seperti perut ibu. Jadi ketika kita melakukan penambangan, yang mereka bayangkan dalam otak mereka itu persis seperti dukun bayi atau siapapun lah yang ingin menggugurkan kandungan dari perut seorang ibu dengan paksa. Jadi mereka itu nyilu ketika mendengar suara truk biku itu ya, mengeruk bumi, itu mereka nyilu, yang dirasakan tuh nyilu, merasa perutnya, apalagi ibu-ibu itu pernah punya pengalaman melahirkan, jadi perut mereka juga terasa sakit.
Ini hubungan yang sangat erat yang terbangun ya, meskipun ini terbangunnya juga karena terpaksa, karena kondisi gitu ya, karena kondisi yang mengharuskan mereka atau mengharuskan mereka untuk berjuang melawan korporasi dan juga eh, memunculkan kesadaran pada diri mereka bahwa ada hubungan yang lebih dari sekedar materialistis, dari sekedar instrumentalistik antara manusia dengan bumi. Tidak hanya sekedar itu, hubungan kita itu adalah hubungan yang lebih dari itu, persis seperti hubungan antara seorang ibu dan anak. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita baca hari ini dari penjelasan Syekh Ali Jum'ah terkait hubungan antara manusia dengan alam raya, itu menjadi landasan ideologis. Di sini jawaban kita. Sebenarnya saya pada saat itu ingin menulis, tapi ya udahlah, kalau saya nulis kemana-mana, disertasi saya nggak selesai-selesai. Udah biarinlah. Tapi kita paling tidak dari ngaji ini kita ada ada perspektif lain ya. Tentu kita hargai ya perbedaan pendapat yang menganggap bahwa urusan tambang itu sekedar fikih misalnya, yang itu debatable, tidak perlu kemudian kita tarik-tarik pada eh, eh, apa namanya maskulinitis dan seterusnya begitu ya. Itu seakan-akan menarik urusan tambang ini pada tataran ideologis sehingga dipertanyakan ketauhidan kita. Jangan-jangan kita menjadi kafir karena ini gitu kan. Justru di sini kita punya jawaban. Seperti saya jelaskan di ngaji kita pertama bahwa Syekh Ali Jum'ah itu mendekati kita untuk membangun kesadaran ekologis kita, itu pendekatannya bukan fikih ansih, tapi pendekatannya justru adalah pendekatan tasawuf. Dari pendekatan tasawuf akhlak ini, ideologi kita dibangun, kesadaran teologi kita dibangun. Setelah itulah kemudian muncul derivasinya dalam bentuk fikih. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak. Tapi semua berdasarkan pada landasan teologis, landasan ideologis. Di sini kita bisa mengkritisi mereka. Oke. Kemudian yang keempat, wa'an Aisyata radhiyallahu anha. Ternyata saya baru sadar dari tadi saya nggak share screen yang. Semoga nggak masalah ya. Kalian bisa membaca sendiri yang ada di HP kalian atau di ini. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shtakal insanu asyai'a minhu au kanat bihi qarhatun au jurhun, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sababatuhu bil ardi thumma rafa'aha bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idashtaka, ketika ada seseorang yang melaporkan atau syakwa itu wadul itu apa ya, bahasa Jawanya wadul, mengeluhkan punya masalah gitu ya, lapor, ngeluh, punya masalah. Al insanu, siapa manusia, asyai'a, punya masalah sesuatu, minhu au kanat bihi korhatun, minhu dari insan ya. Jadi kalau ada seseorang mengeluhkan sesuatu, au kanat bihi korhatun, au kanat ada bihi dengan insan, pada diri insan itu, korhatun luka, korhatun itu gatal-gatal, au jurhun atau luka. Qala Nabi, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi isbi'ihi, dengan telunjuknya, hakadha, begini. Jadi ini Sufyan, sahabat Sufyan Ats-Tsauri ini menjelaskan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang datang, Kanjeng Rasul, saya ini punya masalah begini-begini. Terus ya Kanjeng Rasul, saya ini kok gatal-gatal atau saya luka nih. Kan Rasulullah SAW itu beliau tidak hanya sebagai nabi yang menyebarkan ajaran agama, tapi beliau juga sebagai tabib, beliau sebagai
dokter, beliau sebagai hakim, beliau sebagai sahabat bagi para umat Islam pada saat itu, beliau juga sebagai orang tua, penasihat, fungsinya multifungsi, ya. Nah, ketika mereka punya masalah, wadul lapor ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah apapun, termasuk punya luka misalnya atau gatal-gatal, itu beliau melakukan sesuatu. Bagaimana? Dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Wa do'a Sufyan sababatahu, meletakkan siapa sahabat Sufyan sababatahu, telunjuknya bil ardi, di bumi. Jadi telunjuk Kanjeng Rasul ini ketika ada orang mengeluh gitu ya, apa yang beliau lakukan ini seperti orang nyuwok ya. Kalau sekarang misalnya ada orang sakit, kemudian ada orang yang dianggap punya kemampuan lebih gitu, orang pintar, tabib, kiai, apapun itu, kemudian ada seorang wadul bawa anaknya, misalnya Mbah Yai, ini anak saya kok rewel nih gitu kan. Kemudian diruqyah ya, bahasa bahasa modernnya kita kenal sebagai ruqyah. Sebenarnya ruqyah itu juga bahasa lama, tapi muncul belakangan dan booming di akhir-akhir ini menjadi sebuah proses pengobatan spiritual yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya keterampilan tersebut dan dianggap menjadi salah satu rujukan alternatif ketika mereka punya masalah, baik masalah fisik ataupun psikis. Nah, ruqyahnya Kanjeng Nabi gimana? Ruqyahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada yang datang, dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ada orang datang itu kemudian Rasulullah meletakkan telunjuknya ya, sababah ini telunjuk di bumi, meletakkannya di tanah gitu. Kemudian setelah diletakkan di tanah, diangkat. Jadi telunjuknya ini ditaruh di tanah, kemudian sudah ditempelkan ke luka yang ada pada orang tersebut, entah itu luka atau atau gatal-gatal gitu ya. Jadi Kanjeng Rasul itu mengobatinya dengan tanah, dengan debu itu. Dan doanya gimana? Bismillahi, demi nama Allah, turbatu ardina, debu bumi kita, biri qoti ba'dina, dengan riqah itu ludah ya. Ludah, keringat, ludah atau keringat, sesuatu yang keluar dari tubuh kita, dibiri qoti ba'dina, dengan ludah atau bisa juga keringat sebagian kita, la yushfa bihi sakimuna, akan sembuh, akan disembuhkan bihi, dengan turbah tadi, turbatul ard, dengan debu tadi, sakimuna, orang yang sakit, biizni robbina, dengan izin Tuhan kami. Jadi bisa ini kita praktekkan kalau ada anak kecil sakit misalnya, kok rewel saja gitu ya. Kalau nanti ada ceritanya lagi yang air. Nah, ini menunjukkan bahwa Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap bumi ini punya kekuatan yang luar biasa. Karena kita ini lahir dari bumi, maka keterikatan kita dengan bumi itu sangat sangat erat. Kalau sekarang misalnya ada metode yang ari-ari bayi, itu istilahnya apa ya dalam bahasa medis? Itu kan kemudian disimpan, kemudian nanti bisa dipakai untuk pengobatan ya, karena ari-ari itu adalah sel-sel yang masih remaja dan ini sangat bagus ya. Ini sangat bagus untuk dijadikan obat untuk meremajakan sel-sel yang rusak. Sama juga dengan bumi. Keterikatan kita dengan bumi itu kan sangat erat. Maka ketika terjadi sesuatu dengan tubuh kita, bumi ini bisa membantu kita untuk sembuh. Karena kita ini semua lahir dari perut bumi. Dan ini dilakukan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ini bukan khurafat. Ya. Jadi boleh kita kemudian mencoba hal itu dengan keyakinan penuh. Kemudian misalnya ada anak bayi rewel gitu ya. Kadang kan kita dianggap khurafat, datang ke orang pintar, bayinya nangis, kemudian dikasih air misalnya. Oh itu khurafat, enggak ada ajarannya. Ada, dalam Islam itu ada ajaran seperti ini. Ini dilakukan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan debu bumi, debu tanah di bumi itu sebagai wasilah untuk pengobatan. Qala Imam Al-Nawawi,
Berkata Al-Imam An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi? Qala jumhurul ulama, berkata siapa jumhurul ulama? Al-muradu bi ardina, yang dimaksud dengan bumi di hadis di atas adalah jumlatul ard, adalah semua bumi. Jadi tidak pilih-pilih apakah apakah yang dimaksud adalah tanah dari kota Mekah atau kota Madinah saja atau boleh tanah manapun gitu ya. Wakila ardul Madinah khosotan li barokatiha. Ada yang mengatakan bahwa ini khusus untuk ardul Madinah, tanah dari Madinah. Karena memang ada keberkahan khusus di sana. Tapi ini hanya kila katanya. Tapi kalau jumhurul ulama, ulama jumhur itu berpendapat bahwa kata ardon di sini mutlak. Ya, mutlak, boleh tanah manapun. Wariqatu aqallu minar riq wa maknal hadis. Ariqah ini tadi sudah saya sampaikan ya, maknanya adalah cairan yang keluar dari tubuh kita. Wa maknal hadis, makna hadis di sini apa? Annahu ya'khudhu min riqin nafsihi ala asbu'ihi as-sababah. Nah, penjelasannya Anahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ya'khudhu, mengambil min riqin nafsihi, dari ludah beliau, ala usbu'ihi, di eh, telunjuknya, al-as-sababah, summa yada'uha ala turab, kemudian ditaruh ke bumi, fa ya'laku biha minhu syai'un, kemudian di sampai ada yang nempel. Jadi yang beliau lakukan itu kalau sebelum ngambil apa namanya, sebelum ngambil tanah itu, beliau menempelkan dulu telunjuknya ke lidahnya. Jadi supaya tangannya basah. Ya, jadi kalau sekarang misalnya ada kepercayaan kalau anak bayi sakit mata, itu ibunya yang disuruh menjilat pakai ludah ibunya sebelum sikat gigi saat bangun tidur pagi hari. Nah, mungkin ibu-ibu pernah dengar. Saya pernah melakukan hal itu dan itu memang manjur ya, terlepas dari apakah itu khurafat atau tidak, tapi ternyata kalau dari sisi medis meskipun itu debatable, tapi ternyata ya banyak juga yang sembuh dari itu kan begitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau menjilat dulu telunjuknya, dijilat, kemudian ditempelkan ke tanah sampai ada debu yang nempel ya. Kemudian debu yang nempel tadi diusapkan ke tempat yang luka atau tempat yang gatal. Fayam sahubihi alal maudhi'il jarih awil alil, diusapkan, jadi debu yang nempel di telunjuk tadi yang basah itu diusapkan di bagian yang jarih, yang luka atau yang sakit. Wa yaqulu hadzal kalam fi halil mas'i, dan doanya tadi dibaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina la yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Itu kan doanya, spell apa namanya? Mantranya ya, mantra doanya itu diucapkan ketika mengusapkan ke daerah yang luka. Saya kira sampai di sini dulu ya, kita lanjutin, kita bagi dua ini terkait hubungan antara manusia dengan bumi. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya masih punya waktu sekitar 5 menit. Kalau nggak ada, baik. Insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad yang akan datang jam 8 pagi waktu Belanda atau jam 1 siang waktu Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Di room chat punya ngapunten. Oh, ada mana-mana Di room apa chat pertanyaan? punya. Bentar. Apakah luka yang dimaksud tadi luka yang seperti apa punya? Di situ ini ya, lukanya itu mutlak tidak dijelaskan. Luka apapun, kemudian juga gatal-gatal. Kalau dalam hadis itu secara eksplisit disebutkan luka gitu saja sama gatal-gatal. Luka yang seperti apa
ini sangat umum ya, penjelasan apa namanya, maknanya sangat umum. Luka apa saja, karena itu adalah bentuk tafaul ya, bentuk optimisme bahwa bumi itu bisa menjadi obat atas semua penyakit yang dialami oleh manusia, dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada luka, ada orang yang datang mengeluhkan luka atau yang ada yang gatal, itu yang beliau lakukan. Ya mungkin misalnya jerawatan, misalnya dicoba aja. Masalahnya itu kan sekarang adalah apa namanya, kualitas ya, kualitas dari tanah yang ada di sekitar kita. Apakah kemudian memang tanah di sekitar kita ini kualitasnya bagus seperti tanah yang bisa kita pakai untuk tayamum misalnya, karena debu yang bisa kita pakai tayamum kan nggak sembarangan. Kita harus perhatikan apakah ada najisnya atau tidak, kemudian ada kotoran di sekitar kita atau tidak, kuman dan seterusnya ya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan sekarang adalah itu tadi, kualitas dari tanah yang mau kita pakai untuk berobat. Tapi kalau secara umum sebetulnya bisa saja kita lakukan. Masalahnya dalam konsep fikih misalnya ya, terkait air. Air itu kan dianggap suci, mensucikan kalau mencapai 2 kulah misalnya, sekian kubik air ya. 2 kulah itu ukuran 60 kali 60 kali 60 apa namanya, bak mandinya. Dalam definisi fikih, itu yang penting tidak ada bau, warna, dan rasa, itu dianggap sebagai air yang suci, mensucikan selama ini mencapai ukurannya 2 kula. Tapi kan kemudian temuan zaman modern, misalnya yang masuk dalam kategori air mutlak boleh dipakai untuk bersuci itu kan air sungai, air sumur, kemudian air laut, ya, air embun misalnya. Tapi dalam temuan dunia modern, karena ada polutan yang mengalir di sungai, misalnya ada pabrik, apakah itu pabrik batik, misalnya pabrik kain, atau kemudian juga sungai tempat yang ada di sekitar persawahan ya, sawahnya pakai pestisida, otomatis kan itu ada antibiotik, ada pesticide yang terkandung dalam air di sungai yang ada di sekitar pertanian tersebut. Dan ternyata kayak misalnya dari penelitian beberapa rekanan saya di Redbot itu, di penelitiannya di Citarum ya. Sungai Citarum itu kan highly polluted ya, sangat terpolusi. Polusinya tidak hanya warna, bau, dan rasa, tapi di sana itu kandungan antibiotiknya itu luar biasa tinggi. Kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik yang ada di hulu yang membuang limbahnya ke sungai Citarum. Nah, sehingga kan ini kemudian menjadi tantangan fikih modern. Apakah kemudian definisi bahwa air sungai itu masuk dalam kategori mutlak selama tidak ada bau, rasa, dan warna, dan selama itu mengalir. Ini kan menjadi pertanyaan penting karena ternyata kandungannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau dalam fikih itu kan bicara tentang realitas ya. Dan dulu fikih itu ditetapkan, fikih itu kan sebagai buah dari ijtihad para ulama. Kemudian ditetapkanlah kategori-kategori bermacam-macam terkait air mutlak itu. Tapi kemudian zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Maka ini menjadi catatan kritik penting bagi fikih modern. Bisa jadi perlu kita tambahkan bahwa air masuk dalam kategori air mutlak, bisa suci mensucikan itu tidak hanya sekedar tidak ada bau, rasa, dan warnanya, tapi juga kandungannya harus kita periksakan. Apakah itu mengandung bahan-bahan berbahaya untuk kesehatan tubuh atau enggak? Karena kan kalau misalnya itu dipakai, wajah kita terpapar ya untuk mandi misalnya, itu akan menyebabkan resistensi terhadap obat-obatan yang ada yang terkandung dalam air tersebut. Dan ini banyak terjadi, ditemukan di penelitian teman saya itu di bantaran Sungai Citarum, sepanjang aliran Sungai Citarum. Nah, luka itu yang dimaksud ini luka mutlak ya Mbak Bida. Luka mutlak, luka apapun. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah debu tanah kita ini masuk dalam kategori kualitas yang baik atau tidak.
Kalau misalnya kita melihat, oh ini tidak ada kotoran, kemudian bau tanah khas, tidak mengandung, diperiksakan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang lainnya. Kemudian kita mau ikhtiar mengobati luka itu dengan dengan tanah itu ya nggak masalah. Boleh saja. Doanya juga ada dan itu dilakukan, dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan banyak ya pengobatan alternatif itu, misalnya pengobatan balur tembakau, balur tanah juga ada, balur kopi, macam-macam. Itu apakah itu boleh dilakukan? Ya boleh-boleh saja gitu. Wong sama Kanjeng Nabi aja memberi contoh dengan tanah begitu ya, diusapkan ke air ludah, kemudian ditempelkan ke debu, ke tanah, kemudian ditaruh di tanah di bagian yang terluka. Begitu ya Mbak Bida. Baik, saya kira cukup nggih. Insya Allah kita ketemu hari Ahad yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nyai. Oke, sami-sami saya live nggih. Nggih, nggih.